arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Bagi Tuhan. Hi there, my name's Chris Americo.
dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Dan kalau kita udah bisa bersyukur, mari kita ajak sekitar kita untuk bersyukur buat Tuhan. Mari kita pelihara apapun yang Tuhan percayakan buat kita. Kita lihat binatang di sekitar kita, kita lihat tumbuhan di sekitar. Biarlah mereka juga memuji nama Tuhan. Dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati pandai, pengharapan orang yang sudah selesai. Nama itu suci. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal padamu. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu besar oleh sengsara. Suci kudus, siapa belum padamu. Mungkin masih banyak teman-teman yang belum mengenal penebus kita. Jadilah salah satu saksinya. Supaya setiap lutut bertelut di hadapannya dan sekalian bangsa memuji namanya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kala. Dan kita kiranya, mari bernyanyilah. Menyanyi serta melahirkan di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Shalom semuanya. Kita mau memulai ibadahnya ya. Adik Joy. Joy udah siap, Joy? Oh iya dong, pada buka dong kameranya boleh. Ini kakak-kakaknya pada kangen pengen lihat nih wajah-wajahnya. Yuhu, adik-adik. Claudeo, buka kameranya Claudeo. Ayo semua, kameranya buka. Buka-buka. Yuk, kita lihat dulu wajahnya. Ada yang bertiga ya ini Kak Jel? Ya, betul. Ini Indra, Indri, Desti, daripada larang itu. Di luar Kak. Kak. Oke, tidak apa-apa. Raul, Marcel, Noel. Noel mana nih? Jonathan, River,
Billy, Bero, Ben, Anes. Siapa lagi nih Kak Jel? Vanes, Malinda, nah, nah. Dek Joy udah siap ya, Liturgos? Oke. Itu mandi dulu katanya Kak Jel. Aduh, sebentar Kak mandi dulu. Astaga, bukan dari tadi ya mandi ya. Mandi. Selo ya? Oke adik-adik, udah disiapin ya Alkitabnya? Kakak Devlin, pelayan firmannya udah siap. Terus adik Joy juga sudah siap. Mana Joy? Oke, tes. Boleh? Telat. Panggil? Oke adik-adik, sebelum mulai ibadah, minta waktu bentar ya kita untuk para petugas, kita mau berdoa dulu. Kakak Devlin, adik Joy, kakak Ius, dan kakak Gabriel. Kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak kalau pada hari Minggu ini Kau boleh kumpulkan kami lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna, meskipun hanya melalui Zoom Tuhan, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan, biarlah firman yang akan ditaburkan oleh Kak Devlin menjadi pedoman dalam kehidupan kami sebagai teruna. Tuhan berkati pelayan liturgi juga adik Joy, dalam melayanimu pada hari ini Tuhan berkati pelayanannya agar berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Silakan adik Joy.
Panggil lagi. Joy, boleh dimulai ya. Joy, suaranya ya nggak kedengeran. Masih belum ada Joy. Coba tanya si Joy. Dari laptop. Joy, ada kendala kah? Ya. Silakan Joy, coba Joy. Gitu aja. Oke adik-adik, kita lanjut aja ya sambil nunggu suara Joy itu. Sebelum mulai ibadah, kita bernyanyi dulu Mars Teruna ya, adik-adik semua ikut nyanyi, oke? Bersemangat tanpa ragu-ragu, Kami Teruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Teruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati.
Adik-adik, mari kita bernyanyi, marilah bernyanyi puji Tuhan. Dari Gita Bakti 18, bait 1 dan 4. Suara ada. Bukan seru dan sesanda, pujilah Dia. Dia Maha Kasih, Maha Kuasa. Pujilah Tuhan, Maha Kasih, murah hati. Ada di perjuangan Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari bersatu memuji Tuhan, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Pada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Silakan adik Joy untuk doa buka. Halo, ada suaranya tidak? Oke, ada. Oke. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bisa menerima dan bisa menikmati berkat Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan ibadah kami, ibadah persekutuan teruna. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Jagalah kami dan jamalah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan saat menjalani ibadah kami. Berkati kami agar kami bisa mengaplikasikan firman-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Ampuni segala dosa dan segala kesalahan kami yang banyak. Jadikan kami garam dan terang dunia, serta berikan kami berkelimpahan. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan doa ini ke dalam tangan penasihan Tuhan. Amin. Silakan adik Joy dibacakan. Ya, oke Kak. Sebentar Kak. Mengalami nge-lag sedikit. Oke, nggak apa-apa. Halo, ada suaranya? Ada. Ada? Oke Kak. Ujian dari Mazmur 63 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-5. Mazmur 63 ayat 1 sampai yang ke-5. Yang mengatakan kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Oke, mari kita lanjutkan. Tuh,
aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat ke sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Firman-Mu Tuhan sungguh bagiku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Aku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian. Permohonan kepadamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan sungguh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Kak. Siang. Siang, Kak. Ya, Kak Jeli minta tolong ininya di presentasinya di stop dulu. Kita mau menyapa. Coba ya, Kakak mau lihat dulu wajah-wajahnya. Ya, coba dibuka kameranya. Selamat siang semuanya. Siang, Kak. Yang coba yang slide 2 nih. Nggak ada suaranya nih yang matiin kamera. Selamat siang. Halo. Halo Bella, Panes. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Jadi silakan, kakak mau lihat dulu apakah sudah siap dengan Alkitabnya. Silakan diangkat Alkitabnya. Coba, wis, oke. Mana lagi nih yang lain? Sudah siapkah dengan Alkitab? Yang matiin kamera, minta tolong dong dikasih reaction aja kalau udah siap dengan Alkitabnya. Coba kasih reactionnya yang kameranya mati nih. Oke, semuanya sudah menyiapkan ya. Ya, hari ini bacaan kita itu silakan dibuka dulu, kita persiapkan dulu ya. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang sudah ketemu, kasih reaction-nya. Sekali lagi, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Oke, baru beberapa orang nih yang kasih reaction. Coba. Oke, makasih. Yang lain? Yang kameranya mati nih, yang kakak nggak kelihatan lagi ngapain. Oke, terima kasih semuanya. Biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Kita satu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan buat kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami dibangunkan dengan semangat yang baru untuk melakukan aktivitas. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini kami mau bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan-Mu sertai adik-adik layan kami dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Kamu berkati mereka Tuhan. Kamu berikan mereka selalu hikmat agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati juga hamba-Mu agar menyampaikan firman dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik,
Mari kita baca Alkitab kita dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kakak akan membacakannya. Ya, judul perikopnya itu Garam Dunia dan Terang Dunia. Berbunyi, kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Demikian pembacaan Alkitab. Ya, kakak izin share screen. Oke, sudah adakah di layar adik-adik masing-masing? Sudah? Sudah, Kak. Ini teh apa, Bill? Ngangguk-ngangguk teh sudah. Sudah ya, oke. Adik-adik, kalau adik-adik membaca atau mendengar tadi pagi ya, pembacaan Alkitab itu sama dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 tentang garam dunia dan terang dunia. Nah, untuk PT itu judulnya Identitasku Tanggung Jawabku. Identitasku Tanggung Jawabku. Nah, sebelumnya akan nanya dulu, adakah yang tahu siapa penulis Injil Matius? Ayo, Namanya siapa yang Matius, tahu? Kak. Ya, siapa? Namanya Matius, Kak, yang nulis. Betul sekali. Tadi siapa yang jawab ya? Kalau nggak kelihatan. Christian bukan? Siapa tadi Kakak Ya, Jali? Christian, Kak. Oh iya, betul. Terima kasih Christian, betul sekali. Saya, Kak. Ya, makasih ya, Nak. Ya, jadi Injil Matius itu ditulis oleh salah seorang bernama Matius. Matius itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ya, jadi Injil Matius ini ditulis oleh salah seorang bernama Matius juga ya. Dan memiliki maksud ya, kalau kita tarik sejarahnya, memiliki maksud untuk meyakinkan orang-orang Yahudi. Nah, ini orang-orang Yahudi ya, fotonya. Ini lihat dari mana, Kak? Dari Google ya, nggak mungkin Kakak punya fotonya ya. Jadi, orang-orang Yahudi itu untuk apa? Jadi, Matius ini untuk meyakinkan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat pada masa itu dan meyakinkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Jadi pada zaman itu tuh Matius itu menuliskan untuk orang-orang Yahudi awalnya dan menyatakan bahwa semua nubuat dari Perjanjian Lama itu telah dipenuhi dalam Yesus. Jadi itu ya latar belakang kenapa murid Tuhan Yesus bernama Matius ini menuliskan Injil Matius. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lihat di Alkitabnya, coba dilihat, pada pasal 5 itu judulnya ucapan bahagia. Ya, jadi pasal 5 ini merupakan salah satu rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi dulu kan Tuhan mengadakan pengajaran itu di bukit ya. Nah, si pasal 5 yang tadi sudah anak-anak adik-adik bacakan, aduh suka pengennya anak-anak ya bilangnya, yang sudah adik-adik bacakan itu merupakan salah satu rangkaian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, itu latar belakangnya ya. Jadi, siapa penulisnya, Injil Matius itu, dan pasal 5 ini merupakan rangkaian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, adik-adik, judul perikopnya kan garam dunia dan terang dunia. Gimana sih cara kita menjadi garam dan terang dunia? Nah, tadi udah kelihatan ya, gambar garam. Nah, adik-adik, kalau garam itu kan bumbu dapur ya. Jadi kalau kalian lihat ibu kalian masak, mama kalian masak, kalau nggak ada garam, pasti rasanya hambar ya. Jadi garam ini merupakan hal yang penting ketika seseorang ingin
memasak gitu ya, terus bisa mengawetkan sesuatu, ini garam tuh luar biasa ternyata. Dan ternyata dalam kehidupan Tuhan Yesus, garam ini dihubungkan dalam 3 hal adik-adik. Silakan diingat dalam 3 hal, nanti karena terakhir nanti kakak minta salah seorang untuk ini ya, menyampaikan apa yang sudah kakak sampaikan. Jadi dalam kehidupan Tuhan Yesus, garam ini dihubungkan dalam 3 hal. Apa aja sih 3 halnya? Yang pertama, garam itu murni. Yang kedua, garam itu berfungsi sebagai bahan pengawet dan memberi rasa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari memang garam ini maksudnya dipakai untuk masak ya gitu ya. Jadi berguna untuk masak, tapi dalam kehidupan sebagai anak Tuhan, garam ini menjadi hal yang penting. Yang pertama kita bahas dulu dari kemurnian. Nah, ini kemurnian. Nah, kemurnian itu sebenarnya adik-adik, garam itu umumnya kan berwarna putih ya. Berwarna putih, mengkilap, jernih gitu ya. Terus dahulu ya, jadi ada sejarahnya nih adik-adik. Jadi zaman dahulu kala itu orang-orang Romawi memandang garam sebagai barang yang paling bersih dan jernih. Kenapa? Karena berasal dari matahari dan laut. Jadi kalau anak-anak belajar pelajaran IPA ya, IPA benar ya. Jadi kan dilihat proses bagaimana pembentukan si garam itu sendiri. Nah, orang-orang Romawi zaman dulu tuh menganggap ini tuh paling murni karena ya berasal dari sinar matahari, berasal dari laut, jadi sangat murni. Nah, gimana sih kemurnian itu ada hubungannya nggak sih dengan kita sebagai anak Tuhan? Nah, sebagai anak Tuhan harus tetap jujur, bersih, dan menjaga kekudusan hidup. Nah, mungkin adik-adik kemurnian ini kata yang istilahnya aduh murni gitu ya, kayak baku banget nih kata murni ini gitu ya. Tapi murni ini harus kita ingat sebagai anak Tuhan bahwa kita harus tetap jujur. Nah, tetap jujurnya berupa apa? Nah, adik-adik kan sekarang belajar online ya, belajar online, ketika ulangan pun guru secara tidak langsung ya ngelihat kalian lagi gimana kan. Sebagai anak Tuhan tuh kita kayak ya udah kita kerjain, kita doa dulu. Tapi ketika soalnya susah gitu ya, kadang kita punya kesempatan untuk nyontek. Nah, kita harus ingat bahwa kita harus murni seperti garam, karena kita harus tetap jujur gitu. Walaupun kita nggak diawasi secara langsung, kita harus tetap bersih. Bersihnya nggak cuma kebersihan diri kita ya, rajin mandi ya, tapi bersih secara hati, secara pikiran, nggak punya pikiran-pikiran buruk terhadap orang lain. Nah, menjaga kekudusan hidup. Nah, itu murninya. Jadi sebagai anak Tuhan kita belajar adanya kemurnian di dalam diri kita. Selanjutnya, ada bahan pengawet. Nah, ini maksudnya apa ya, Kak? Bahan pengawet gitu ya. Nah, kalau dari zaman dahulu ya, jadi garam itu umumnya digunakan untuk mengawetkan sesuatu yang rusak. Nah, fungsi garam itu sendiri. Tapi dalam kekristenan, sebagai anak Tuhan, bahan pengawetnya itu berupa apa? Kita harus memulihkan hal-hal yang buruk. Misalnya, kita punya hubungan nih dengan teman-teman kita, dengan adik kita, dengan kakak kita. Bagaimana sih ketika hubungannya tuh udah mulai, kesel nih pokoknya sama kakak ini mah, sebel sama adik ini mah, sebel sama orang tua nyuruh-nyuruh wae gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, gimana sih caranya kita untuk mengawetkan hubungan itu? Nah, ketika ada hal-hal yang buruk datang, kita harus tetap menjaga hubungannya tetap baik. Nah, hubungan yang kita awetkan dengan lingkungan sekitar kita tuh nggak cuma sama orang tua kita doang, tapi dengan alam sekitar. Nah, sekarang kan kita pakai masker nih ya, adik-adik kemana-mana pakai masker gitu ya. Nah, sampah maskernya jangan dibuang sembarangan gitu ya. Nah, itu kan bentuk kita untuk memulihkan keadaan sekitar kita. Nah, itu yang kedua ada bahan pengawet ya. Yang ketiga ada memberi rasa. Nah, ini benar banget ya. Yang tadi udah kakak sebutin di awal. Kalau kita makan nggak ada garam, pasti hambar. Nah, untuk orang-orang yang terkena COVID juga ya, adik-adik kalau kehilangan indera perasa gitu ya, dan itu kesiksa banget, kita nggak bisa, katanya mereka nggak bisa merasakan bagaimana rasa asin, rasa pedas, rasa manis gitu. Nah, kebayangkan hambarnya gitu ketika suatu makanan tidak diberikan rasa
melalui garam. Nah, memberi rasa dalam kehidupan anak Tuhan itu gimana sih caranya memberikan rasa? Bukan kita perasaan kepada orang lain terus gimana ya, bukan di ghosting ya, bukan kayak gitu, tapi memberikan kasih berupa memberikan kasih kepada sesama kita. Nah, adik-adik, 3 hal ini yang harus adik-adik ingat. Yang pertama yang tadi sudah Kakak sebutkan, kemurnian, bahan pengawet, dan memberikan rasa. Nah, kita tadi bicara tentang garam. Sekarang kita bicara tentang apa ini? Lilin, iya benar. Terang. Kita bicara tentang terang. Nah, adik-adik, terang ini, garam dan terang ini sangat erat hubungannya dengan orang Kristen. Betul sekali ya. Mungkin adik-adik sering dengar gitu ya, menjadi garam dan terang. Nah, karena sering dibicarakan, mungkin kita lupa ya, maksudnya gimana nih cara kita menggunakan di kehidupan sehari-hari. Terang untuk dilihat. Adik-adik tahukah terang untuk dilihat itu agar apa? Nah, sebelumnya Kakak ada kelupaan ya. Jadi adik-adik, sebelum kita masuk ke terang, silakan Kakak mau minta salah seorang dari adik-adik untuk membacakan ayat 13b. Kakak mau minta tolong bacain ke River deh, River. Boy. Minta tolong dibacakan ayat 13b. Ayat 13b ya? Ya. 13b. Yang mana 13b? 13-nya aja coba, Boy. Oh, yang 13. Ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Terima kasih, Pei. Ya, tadi adik-adik, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Nah, itu yang tadi garam yang nanti kita simpulkan di akhir khotbah. Nah, kita lanjut ke terang. Terang untuk dilihat. Nah, adik-adik nih, kakak punya gambar tentang Tuhan Yesus dengan anak-anak kecil ya. Nah, sebagai anak Tuhan ya, aku mau cerita dulu nih. Sebagai anak Tuhan, ada nggak sih di sini yang sekolah negeri? Pasti ada ya? Nggak semuanya sekolah, ya ada. Jadi nggak semuanya di sekolah Kristen. Nah, dulu kakak juga di sekolah negeri. Jadi SD, SMP, SMA sampai kuliah pun tempatnya di negeri, nggak punya tempat semuanya orang Kristen, nggak punya. Nah, istilah terang untuk dilihat seringkali kita, kalau kakak sih dulu sempat malu ya, kalau kita mengakui bahwa kita Kristen. Awalnya malu, tapi orang-orang tuh bisa tahu gitu, dari wajahnya, pasti kamu Kristen ya. Nah, kok bisa gitu ya, orang ngelihat wajah kita aja nih, kayaknya orang Kristen deh ya. Nah, identitas kita sebagai orang Kristen itu kadang kita malu untuk mengakuinya. Nah, hubungannya apa dengan terang untuk dilihat? Nah, adik-adik, istilah terang untuk dilihat tidak ada istilah mengikuti Yesus dengan sembunyi-sembunyi. Jadi, kenapa kita terang sebagai terang itu untuk dilihat? Nah, istilahnya terang di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah orang yang nggak percaya sama Tuhan, kita itu apa coba? Kita tuh paling dilihat. Ya, jadi mengikuti Tuhan itu kita harus lakukan dan kita harus dilihat secara nyata dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi ketika orang ngelihat kita, dah dia mah baik soalnya dia orang Kristen gitu. Nah, kita kan sebagai orang Kristen kita seneng ya, maksudnya oh identitas kita sebagai orang Kristen itu dilihat bahwa kita tuh orang yang baik. Jangan sampai ketika kita sebagai orang Kristen dia mau males sama dia soalnya dia orang Kristen aja, sampai identitas itu tuh melekat di kita gitu. Makanya kita sebagai orang Kristen harus membawa kebaikan bagi sesama. Nah, kalau berhubungan dengan adik-adik sekarang nih ya, kayak sekarang nih yang tadi contohnya ulangan, lagi ulangan tidak diketahui oleh guru gitu ya, terus adik-adik video call dengan teman-temannya. Dengan teman-teman adik-adik, video call aja, kerja sama gitu ya. Nah, pikiran adik-adik, dah saya mau membagikan contekan bagi sesama itu kebaikan. Nah, itu jangan sampai salah mengartikan ya adik-adik ya. Jadi dipikirnya, itu mah ada kasih contekan, mah ada aku baik gitu ngasih sesuatu ke mereka. Nah, jangan sampai kayak gitu ya.
ada istilah gini, kebohongan untuk kebaikan. Nah, hal-hal kayak gitu harus kita hindari sebagai orang Kristen. Karena apa? Kalau kebohongan ya tetap aja kebohongan, nggak ada yang ambil untuk kebaikan. Jadi, terang itu untuk dilihat. Kita sebagai anak Tuhan, terangnya itu untuk dilihat orang. Ya, dilihat orang bahwa kita ini punya identitas sebagai orang Kristen. Selanjutnya, ada terang adalah pembimbing. Nah, ini kakak ngasih gambarnya itu kapal yang, ini mercusuar ya namanya. Nah, kenapa kakak kasih gambar ini? Karena kebayangkan ketika kita lagi jalan ya, jalan misalnya, terus tiba-tiba lampu penerangan itu mati, gelap. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, ketika kita jalan, kita ngerasa nggak aman dong, karena semuanya gelap. Misalnya kita, saya mau bawa HP, Kak. Oh, ini contohnya, kamu nggak bawa handphone gitu kemana-mana ya. Nah, pas kamu jalan, terus gelap, kita merasa tidak aman. Tapi ketika kita ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, terang adalah pembimbing. Tuhan adalah pembimbing. Ya, karena terang menjadi pembimbing pada jalan yang aman agar kita ini merasa aman di jalan gitu ya. Di jalan itu maksudnya perjalanan kehidupan kita ya adik-adik ya, ketika Tuhan menjadi fokus kita. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi jalan dan terang bagi sesama. Nah, nggak cuman buat diri kita sendiri, tapi buat sesama kita. Nah, dimulai dari hal-hal kecil. Dimulai dari siapa? Keluarga kita, gitu ya. Selanjutnya adalah, yang terakhir, terang itu memberikan peringatan. Nah, ini kenapa kakak kasih fotonya rambu lalu lintas? Karena kalau kalian dibonceng nih ya, sama orang tua kalian, atau udah ada yang bawa motor sendiri misalnya, di jalan, nah, istilahnya kita lihat rambu lalu lintas ya. Kalau di Cimahi cuma satu ya rambu lalu lintasnya. Misalnya kita ke Bandung nih banyak rambu lalu lintas. Nah, fungsi rambu lalu lintas itu memberikan apa? Memberikan peringatan kita kapan berhenti, kita kapan siap-siap, kapan kita jalan terus gitu ya. Nah, begitupun dalam kehidupan kita. Terang itu memberikan peringatan. Kita adik-adik tidak selamanya terus-terusan jalan terus gitu ya kemana, terus kehidupan kita tidak terus-terusan belajar terus ya, ada waktu kita untuk istirahat. Tuhan tuh ngasih tahu kapan kita waktu istirahat, kapan kita berdoa kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan peringatan buat kita semua. Jadi sebagai anak Tuhan kita diberikan tugas untuk memberi hal yang baik juga kepada sesama berupa peringatan-peringatan. Misalnya teman-teman kalian nih ya udah ada yang mulai langkahnya goyang gitu ya. Nah, kalian memberikan peringatan gitu kepada teman-teman, lu jangan goyang langkahnya nih. Harus di sini terus nih. Ada perlu bantuan gak? Nah, ketika teman kamu udah merasa udah kelihatan kayak ini udah mulai nggak beres nih. Nah, fungsi kalian itu nggak didiemin gitu ya. Tapi harus apa? Harus ditegur dengan kasih. Ini kamu kenapa? Mau cerita nggak? Gitu. Walaupun sekarang kan kita nggak bisa ketemu secara langsung ya adik-adik. Karena lagi pandemi. Tapi berusaha mungkin untuk memberi hal yang baik kepada sesama. Nah, adik-adik, hal-hal yang sudah kakak sampaikan tadi merupakan hal yang harus adik-adik ingat bahwa menjadi garam dan terang itu memang bukan hal yang mudah ya, setuju nggak? Di tengah-tengah istilahnya kita minoritas ya, di tengah-tengah orang yang nggak percaya Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini gitu. Kadang sulit untuk mengakui bahwa kita anak Tuhan. Tapi ini siapa ya yang tadi? Coba kakak lihat dulu. Ada yang nggak ke-mute kayaknya ya. Ya, jadi memang mengakui sebagai anak Tuhan itu memang sulit, tapi percayalah gitu, segala sesuatu yang sudah kita lakukan gitu ya, segala sesuatu untuk mengikut Tuhan itu adalah hal yang luar biasa, itu tuh anugerah buat kita. Jadi jangan malu menyatakan bahwa kita ini Kristen dan kita percaya kepada Yesus. Dan kita harus ingat menjadi garam dan terang dunia, yang pertama kita harus murni, kita harus mengawetkan hubungan kita dengan orang tua kita, dengan teman-teman kita, memberikan rasa kasih gitu ya. Dan kita juga harus ingat, kita juga harus menjadikan terang di kehidupan kita ya, sekeliling kita, terang untuk dilihat, terang yang membimbing, terang yang memberikan peringatan. Dan pada akhirnya adik-adik,
kita harus menunjukkan kasih dan mempergunakan identitas kita sebagai anak Tuhan dengan menjadi garam dan terang kepada sesama. Nah, nggak cuma untuk menyenangkan hati orang sekitar kita, tapi kita harus menyenangkan hati Tuhan dulu gitu. Jangan sampai fokus kita salah gitu. Fokusnya kita itu untuk menyenangkan hati orang lain bukan. Tapi fokus kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dulu. Nah, untuk menyenangkan hati orang lain, nah itu mah bonus ya. Nah, yang penting adalah kita harus menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi, mari adik-adik semua untuk menunjukkan identitas kita dengan penuh tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Jangan sampai kita malu gitu menyatakan bahwa kita anak Tuhan, jangan sampai ya. Dan kita harus mempergunakan kasih di kehidupan kita hari lepas hari. Jadi, silakan menunjukkan kasih kepada orang sekitar mulai dari habis ibadah ini gitu ya. Jadi kalau mami nanti nyuruh harus dengan senyum gitu ya. Terus Bapak kita menyuruh apa? Bapak kita di rumah ya, bukan Bapak kita di sorga ya, menyuruh apa, kita harus gunakan dengan sepenuh hati juga. Jadi biarlah adik-adik di masa pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan, kekhawatiran yang ada, takut kita terkena virus gitu ya, takut orang kita terkena virus COVID gitu, tapi kita harus tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu baik buat kita, dan kita harus fokus dengan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Oke, sampai keringetan. Adik-adik, silakan Kakak Jeli PowerPoint-nya. Ya, kita mau respon firman dengan menyanyikan lagu Kamu Adalah Garam Dunia. Silakan Kakak Gabriel. Kamu adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Kamu adalah terang dunia, kata Yesus Tuhan kita. Buatlah terangmu bercahaya bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Ya, adik-adik, kita mau berdoa, kita satukan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa dengan tetap menyalakan kamera, dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia Tuhan buat kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, agar kami bisa menjadi garam dan terang di kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya kami dapat menyenangkan hati Tuhan lewat perbuatan yang sudah kami lakukan, yang akan kami lakukan kepada orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sertai langkah kami agar kami dapat terus menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran dengan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk siang hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Manuel Cimahi. Kau memberkati gereja kami ini Tuhan dengan Ibu Pendeta Inan Lohi, kiranya Kau memberkati beliau Tuhan dalam memimpin gereja kami. Kau memberkati keseluruhan Pelkat dengan rancangan program yang sudah rancangkan Tuhan, kiranya Kau sertai dengan segala sesuatu yang menjadi pergumulan gereja kami, agar pandemi ini cepat
dapat berakhir Tuhan, agar kami dapat bersekutu bersama di dalam ruangan gereja. Kau juga mau berkati Tuhan orang-orang yang terkena dampak COVID-19, orang-orang yang sakit di rumah sakit, orang-orang yang isolasi mandiri di rumah, dan khususnya untuk jemaat kami, jemaat GPIB Manual Cimahi Tuhan, Kau mau sertai mereka semua dalam menerima pemulihan yang dilakukan oleh dokter atau isolasi sendiri di rumah. Kau memberkati ya Tuhan obat-obatan yang diminum, Kau memberkati makanan yang dikonsumsi, kiranya itu dapat mendatangkan kesembuhan, menaikkan imun mereka Tuhan, dan biarlah mereka juga tetap berpegang kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah baik untuk mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan buat PT Immanuel Cimahi, adik-adik yang berada di rumah, Kau menyertai mereka semua dengan segala kondisi yang ada. Kami tidak tahu Tuhan apapun apa yang mereka kerjakan belakangan ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka dengan aktivitas yang mereka lakukan untuk mempersiapkan masuk ke tahun ajaran yang baru. Ketika mereka udah naik kelas, kiranya Tuhan menyertai mereka Tuhan dengan apapun yang menjadi kendala mereka dalam kendala pembelajaran yang mereka kerjakan sekarang. Tuhan Yesus juga memberkati orang tua mereka ya Tuhan, Kau memberkati kesehatan orang tua mereka masing-masing, Kau memberkati pekerjaannya Tuhan dengan segala sesuatu yang mereka kerjakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa dengan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di kota Cimahi. Tuhan Yesus, dengan pertambahannya kasus membuat kami khawatir, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan segala sesuatu pergumulan kami kepada Tuhan, kami nggak akan takut lagi karena kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang besar buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya segala sesuatu yang menjadi pergumulan anak-anak kami, dimanapun mereka berada, Tuhan, Kau yang tahu, Kau yang tilik mereka satu-satu Tuhan, Kau yang memberi kekuatan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berharap ya Tuhan, kami dapat dipertemukan sesegera mungkin dengan keadaan yang sudah pulih semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hari ini, Kamu berkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan, dan agar kami tetap berada di rumah walaupun kami ngerasa bosan Tuhan, tapi kami percaya bahwa ini adalah baik untuk kami. Dan untuk kami semua yang berada di luar rumah Tuhan, Kau memberkati kami semua agar terhindar dari virus atau apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami peralaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Adik Joy. Halo, ada suaranya, Kak? Ada. Oke. Hidup kita hanyalah karena kasih karunia Tuhan semata. Kerelaan dan kesediaan pengorbanannya sungguh agung dan mulia. Semuanya untuk kita manusia berdosa. Maka marilah kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, sumber segala berkat, melalui persembahan yang kita berikan dengan sukarela. Dengarlah prinsip Alkitab yang mendasari persembahan yang kita berikan, seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9, 7-8, yang mengatakan, dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Pujian persembahan NKB 133 bait 1. Syukur padamu ya Allah.
Syukur padamu ya Allah. Syukur atas kecukupan dari kasih. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Silakan John. Doa persembahan, Joy. Oke, Kak. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu agung bagi kami. Kesetiaan-Mu tak pernah beranjak dari setiap langkah yang kami tapaki. Engkau selalu menyertai kembara hidup kami. Kini kami persembahkan syukur kami kepadamu. Walau tak sebanding dengan pemeliharaan dan kasih-Mu yang kami alami, namun kami mohon terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi Yesus Kristus, sumber kehidupan kami berdoa. Amin. Ya, shalom adik-adik. Selamat siang semuanya. Ya. Kita waktunya sebentar untuk mendengarkan warta. Persekutuan Teruna. Yang Kak. Oke. Siang, Kak. Yang pertama, terima kasih kepada pelayan firman pada pagi hari ini, Kak Devlin. Tuhan berkati pelayanannya, pekerjaan, dan keluarganya. Kiranya firman yang sudah dibagikan boleh jadi pedoman dan rema dalam kehidupan kita semua ya. Terima kasih Kak Devlin. Juga kepada pelayan liturgi pada hari ini, Adik Joy. Terima kasih ya Joy. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Joy, pendidikannya, dan keluarganya juga, oke? Ya, terima kasih Kak. Sama pemain musik Kak Gabriel. Ada di sebelah, ada Kak Gabriel. Dan operator satu lagi, sebentar ada kereta lewat ya. Oke, sama ada Kak Ius juga. Juga terima kasih buat adik-adik dan kakak-kakak yang udah hadir di ibadah pada siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, diberikan kesehatan, adik-adik dan keluarga juga ya, adik-adik. Oke. Terus ibadah minggu depan adik-adik, ibadah minggu depan itu via YouTube ya adik-adik, jam 7.30 pagi atau setengah 8 pagi. Jadi kita dalam sebulan 2 kali Zoom, 2 kali via YouTube. Oke adik-adik, jangan lupa di-subscribe YouTube GPIB-nya ya. Jadi kalau ada notifnya tuh ibadah muncul langsung dia gitu, oke? Diloncengin tuh, loncengnya dinyalain ting. Jadi kalau ada notif dia masuk ke HP kita, oke? Terus untuk adik-adik yang ikut kelas katekisasi, hari ini katekisasi jam 7 malam via Zoom ya. Tadi sudah diwartakan di Warta Jemaat ibadah minggu juga. Terus adik-adik udah selesai ujian kan semuanya ya? Ada yang belum? Kalau yang belum, semangat. Yang sudah, hore. Selamat menikmati liburan ya adik-adik, tapi tetap di rumah aja. Sekarang lagi PPKM. Jaga kesehatan, prokesnya dijalanin. 3M dan 5M itu oke adik-adik. Sama doakan juga setiap malam boleh teman-teman, adik-adik setiap malam boleh setiap sebelum tidur berdoa, itu doain juga teman-teman lainnya gitu, teman-teman lainnya, keluarga lainnya yang terpapar COVID sama yang lagi isolasi mandiri ya. Kiranya adik-adik yang sedang isoman hari ini atau dari kemarin-kemarin Tuhan berikan kesembuhan lebih cepat, terus tetap bersuka cita ya karena Tuhan, karena kita bisa lah lawan penyakit ini ya. Oke adik-adik, itu aja warta Pelkat PT hari ini, tetap semangat. Oh iya, ini ada
adik-adik kayaknya sekarang ada untuk vaksin itu udah bisa ya katanya usia 12 sampai 17. Jadi nanti ada linknya, coba kakak dikirim di grup ya. Boleh daftar dulu untuk vaksin, oke adik-adik. River udah daftar, mantap. Yang lainnya kalau belum nanti kakak kasih linknya ke grup ya. Boleh didaftarkan vaksinnya. Kak Devlin udah vaksin, mantap. Tetap jaga kesehatan, jalankan prokes. Terus tetap semangat, jangan lupa berdoa. Doain juga teman-teman yang lainnya juga, oke adik-adik. Itu aja Warta Pelkat Teruna hari ini. Terima kasih, selamat siang semuanya. Silakan Kak Devlin. Oke, Kakak Jali, terima kasih. Kita masuk ke amanat pengutusan. Ya, adik-adik, mari kita menjadi garam dan terang di kehidupan kita hari lepas hari. Kita nyanyi dari NKB 210, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Ya, adik-adik, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan saat teduh dulu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat Selamat hari Minggu, Kak. Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu, Kak. Foto dulu. Ayo foto. On cam, on cam. Ayo kita foto. Ini Christian ada 2 ya, di belakang juga Christian. Ayo. Oke. Semua senyum dengan senyuman yang paling manis. Ibadahnya soalnya bentar. Ayo. 1, 2, 3. Tunggu, tahan senyumnya. Slide kedua. Ini yang masih matiin kamera, Tadeus, Desti, dan lain-lain. Oke, siap. 1, senyum. 2, 3. Tunggu nih, ada chat. Bentar, 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik semua. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Hari Minggu, dadah. Dadah semuanya. Minggu depan ibadah lagi ya. Wow, Kak Theo jadi apa nih? Jadi hewan. Makasih Joy. Dadah. Makasih ya Joy. Terima kasih ya. Dan berkati keluarga juga ya.
Dadah semuanya. Dadah. Celo, kamu ngapain? Kak Memi pakai pajak, euy. Sehat, Kak? Minggu. Mami sehat. Gandeng. Ayo kita ini segini kita foto. Nama Elo. Selo, keluar Selo. Selo. Tadi teh asal ada siapa Kak Grace ya? Ya udah nggak apa-apa. Yuk kita foto pengurus. Aku juga pengen gak pakai kacamata gitu. Tunggu. Lah, mati. Cika iya itu kasihan. Bentar. Kenapa itu? Ngeri, Devlin ngeri memang. Kayus. Ya, aman. Tunggu. Mana sih? Kenapa macan di dalam akuarium itu teh? Ikan laut. Buru itu si Kaya karunya. Itu pundung lagi, ye. Oh, nanti marah lagi takut. Saya diketawain sama Nesa. Lagi berenang saya, Kak. Waduh. Kolam berenangnya tutup sampai tanggal 20. 1, 2, 3. Si Kaya itu bikin jelek jujur dah. Ini ada di sini. Aku taruh whiting room. Lagi. 1, 2, 3. Oke, nanti di-upload. Update. Makasih ya. Kayus, Kak Jeli, Kak Ili. Nesa. Ada selamat makan siang. Kak Princess suruh makan dulu, kata Nesa. Ada konsumsi nggak? Nggak ada. Siang, sehat-sehat.